Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Sairiang salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana Mina Mustika Jaya namo cintoi bersebok kita di video keliko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko dosana Mina Mustika Jaya namo cintoi, kita akan mendengarkan penjelasan dari Buya Yahya mengenai ado ndak pintu taubat bagi orang-orang yang melakukan zina di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa zina sendiri adalah dosa dan gadang, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Sementara suami istri nan sah dan halal saja dilarang dan diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari atau di dalam kita berpuasa. Sementara iko melakukan zina di dalam bulan suci Ramadan. Ba'a hukumnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya tentang hal itu. Mari kita dengarkan bersama-sama dusana kasadonyo. Urusan kafar itu enteng, sederhana. Karena tidak bisa ini, bisa itu, tidak bisa ini, bisa ini. Yang lebih penting dari itu adalah menyadari bahwasanya apa yang Anda lakukan adalah dosa besar. Zina saja sudah merupakan kehinaan, bagaimana dilakukan di bulan Ramadan. Suami istri saja kalau melakukan hubungan itu di bulan Ramadan di siang hari dosanya gede, bagaimana dilakukan dengan berzina. Dan tentu di saat berzina mukadimahnya adalah tidak sehari terjadi. Artinya mungkin selama bulan Ramadan sudah biasa mencoba mendekati zina dengan berharaman melalui WhatsApp atau berjumpa, bermesraan dan seterusnya. Maka yang perlu Anda bidik hari ini yang pertama dan utama adalah menguatkan kesadaran Anda untuk tobat. Sebelum bicara tentang kafarat jima' dan Ramadan, maka hukumannya jika Anda masih beramal, Anda akan dicambuk 100 kali. Kemudian setelah itu Anda diasingkan ke tempat yang jauh agar kembali nama Anda menjadi baik di tempat yang baru tersebut agar tidak dikenal Anda sebagai pezina. Jika naudzubillah, jika orang sudah pernah melakukan punya hubungan suami istri yang halal, hubungan laki perempuan yang halal suami istri, maka dirajam sampai mati. Itu hukumannya harus dipahami. Akan tapi ternyata memang akan tapi hukuman rajam dan cambuk itu adalah di saat sudah ada pengakuan kepada hakim atau ditemukan oleh 4 saksi. Selagi tidak dianjurkan Anda datang ke hakim untuk dicambuk atau untuk dirajam. Maka lebih baik Anda simpan antara Anda dengan Allah dan derai air mata Anda di tengah malam dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan tuluslah Anda dalam bertobat. Sebab-sebab Anda terjerumus Anda hilangkan. Buang semua yang ada hubungannya dengan lelaki itu. Apa yang menjadikan Anda terkenang, teringat dengan lelaki, buang semuanya. Baju, hadiah, segala macam kalau Anda tobat. Bahkan Anda akan berubah menjadi benci dengan kejadian itu. Kalau sudah ada tanda itu berarti Anda benar tobat Anda. Ketahuilah Allah Maha Pengampun, hai hamba Allah. Tapi kalau ternyata katanya tobat, ternyata masih menyimpan baju hadiahnya dan sebagainya, Anda dusta, Anda bohong. Mestinya menangis dan terus akan bakar itu hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang yang berzinai. Mestinya begitu. Kita serius, bro. Tapi kalau Anda serius dalam bertobat, hai hamba Allah, pengampunan Allah sangat luas kepada siapapun yang punya masalah. Ayo serius dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau Anda bohong, Allah juga tahu. Katanya tobat menangis, akan tapi apa yang kau simpan di mari itu? Hadiah apa itu? Buangkan semua yang menjadikan sebab Anda terjerumus. Buang.
Bahkan kalau Anda melihat kamar sempat terjadinya kejadian itu, Anda akan selalu menangis. Tobat itu kan serius, yang lihat Allah bukan saya dan Ustaz orang tua Anda, bukan dari amarta yang tidak lu manusia akan, tapi jeritan di hati Anda di saat Anda menghadap kepada Allah. Yang kadang jeritan itu sampai bercucuran air mata, kadang tidak juga. Urusannya hati Anda. Ini yang terpenting. Adapun masalah kafarah dalam mazhab kita Imam Syafi'i hanya berlaku pada kaum pria saja, suami. Karena seorang wanita adalah dalam mazhab kita kan sebelum dia itu. Jadi begini, kafarah itu dia harus melakukan suatu hukuman di dunia, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka beri makan 60 orang. Nah ini bagi siapa? Bagi seorang yang sengaja membatalkan puasa dengan hubungan tadi. Kalau seandainya dia makan dulu baru hubungan suami istri, nggak kena denda, tapi dosanya sama, serem juga, ngeri dosa. Jangan ngentengin, dia seolah belajar fikih pinter. Akhirnya Pak makan dulu yuk, akhirnya ngomong sama istrinya, kan kita sudah buka, yuk hubungan suami istri, tetap serem dosanya di hadapan Allah. Hanya dalam mazhab Syafi'i khususnya adalah kaum pria saja. Karena Pak wanita itu adalah sebelum melakukan hubungan sudah batal dulu puasanya, adalah dengan dimasukkan di ujung kemaluan laki-laki. Dosanya itu yang perlu dipikirkan. Masalah kafarat gampang, karena ternyata begitu mudahnya, nggak bisa merdekakan budak karena nggak ada budak. Puasa 2 bulan, puasa 2 bulan nggak mampu adalah dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Seperti itu. Jadi karena Anda seorang wanita, maka cukuplah Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Anda ingin melakukan itu, sah-sah saja. Karena dalam mazhab lain juga kena yang demikian, seorang wanita adalah berkafarah. Kalau seorang istri, maka karena kalau suami yang menjadi sebab, suami bayarnya, ini adalah pendapat lain. Tapi sah saja kalau dihadirkan, biar orang itu hati-hati dalam demikian ini. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dan Allah mudahkan kita untuk muliakan Ramadannya. Jadi penekanannya adalah kesadaran siapapun urusan zina itu mengerikan. Zina, hati-hati. Bukan saja di Ramadan. Kalau sudah Ramadan itu serem banget. Ramadan. Seharusnya orang jauh daripada kemaksiatan, dia melakukan dosa. Tidak berpuasa saja sudah dosa gede, bagaimana berzina? Tapi Anda beruntung, wahai yang bertanya. Anda tobat, insya Allah semoga Allah mengampuni Anda, Allah muliakan Anda. Dan tolong jangan ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia tanda tobat Anda. Cukuplah Anda menyesal, menangis, mohon ampun kepada Allah, selesai. Tidak harus Anda dicambuk, tidak harus Anda dirajam, karena itu dosa pribadi antara Anda dengan Allah. Demikianlah dosa nak kesedonyo lah kita samu dengarkan, lah samu kita jalia. Silahkan dosa nak berpendapat, silahkan dosa nak memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.